Marhala Doha KPB Jati Sampurna mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dari week 1 sampai week 13 dan HKBP Marsada Gunung Putri di rumah masing-masing. Amang Inang Naposo Remaja dan Sekolah Minggu. Sebelum ibadah dimulai, mari kita berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 706 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 15 ayat 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat titah ke-5 sampai dengan titah ke-10.
Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimana firman Tuhan tentang hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Wende 673 ayat 1 dan ayat 5. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihani Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami
karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena namamu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka dan meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 760 ayat 1. Yesus tu ale-aleku, soada tu dosni, ale-ale nasu purungi dia. Hasoloan irohatu, Tuhan haposaki, simpaluan namamu sandosaki. Rahona puliamu, isitaonoki, malulupi audi agogotani. Yesus do ale-aleku, soada tu dosni, ale-ale nasu murungi dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kita baca secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta, benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende 656 ayat 2 dan ayat 3. Sada hapor seaoni
kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Amen.
Warta Jemaat Minggu ketiga setelah Trinitatis tanggal 28 Juni 2020. Ulang tahun Majelis HKBP Jatisampurna mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Warta umum nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Minggu ketiga dung Trinitatis hasi tulusadaon ni debata. Topik membangun keluarga bahagia, pajongjong bagas na martua. 2. Pelaksanaan ibadah di gereja. Pada hari Minggu yang lalu kita sudah memulai ibadah di gereja dengan protokoler kesehatan yang ketat. Dihimbau kepada semua anggota jemaat supaya datang beribadah sesuai jadwal kelompok yang sudah ditentukan. Jadwal kelompok yang beribadah di gereja hari ini, Minggu 28 Juli 2020, jam 6, kelompok D, week 1, 2, dan 3. Jam 10, kelompok A, week 5, 7, dan 10. Jam 14, kelompok B, week 6, 8, dan 12. Jam 15, kelompok C, week 4, 9, 11, dan 13. Jadwal kelompok ibadah minggu yang akan datang. Tanggal 5 Juli 2020. Jam 6, kelompok C, week 4, 9, 11, dan 13. Jam 10, kelompok D, week 1, 2, dan 3. Jam 14, kelompok A, week 5, 7, dan 10. Jam 17, kelompok B, week 6, 8, dan 12. Ketiga, aturan protokoler kesehatan. Dihimbau kepada semua warga jemaat yang datang beribadah di gereja supaya tetap memperhatikan pembatasan social distancing atau physical distancing dan menuruti semua aturan protokoler kesehatan yang ditetapkan supaya kita sehat. 4. Beribadah di rumah. Sesuai anjuran pemerintah bahwa anak umur 1 sampai 12 tahun, ibu yang sedang mengandung, lansia yang kurang sehat, dan bagi warga jemaat yang kurang sehat dan rentan terhadap penyakit, supaya beribadah di rumah masing-masing melalui panduan ibadah online yang dipersiapkan gereja kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. 5. Pertangyangan week. Dihimbau kepada setiap keluarga dari week 1 sampai dengan 13 supaya melaksanakan ibadah pertangyangan week di rumah masing-masing. Pada hari Kamis atau hari Jumat tanggal 2 dan tanggal 3 Juli 2020 melalui panduan ibadah online yang dipersiapkan gereja kita. Selamat melaksanakan pertangyangan, Tuhan memberkati. 6. Persembahan ibadah minggu. A. Persembahan ibadah minggu di gereja. Hari ini tanggal 28 Juni 2020, kita menyampaikan persembahan. 1. Persembahan 1A dan 1B sebelum khotbah untuk huria. 2. Persembahan 2A, kantong warna hijau untuk tahun jending huria. Yang ketiga, persembahan 2B, kantong warna merah untuk HKBP Pusat. A. Persembahan ibadah minggu di rumah. Bagi yang beribadah di rumah, menyampaikan persembahan untuk huria.
Persembahan dapat disampaikan melalui Situawik atau ditransfer langsung ke rekening HKBP Jati Sampurna di Bank BNI nomor rekening 0211739871. Dimohon supaya bukti transfer disampaikan kepada Situawik masing-masing atau Bendahara Huria Situa Helmut Simanjutak WA HP 0812 4251 072. 7. Persembahan bulanan PB dan persembahan pembangunan PP. Dihimbau kepada setiap keluarga supaya menyampaikan persembahan bulanan PB dan persembahan pembangunan PP dapat disampaikan melalui Situawik atau ditransfer langsung ke rekening HKBP Jati Sampurna di Bank BNI nomor rekening 0211739871. Dimohon supaya setiap bukti transfer disampaikan kepada Situawik masing-masing atau Bendahara Huria Situa Helmut Simanjutak WA HP 0812425172. 10. Penerimaan murid baru PAUD dan TK Bersinar Abadi HKBP Jati Sampurna. PAUD Bersinar Abadi HKBP Jati Sampurna sekarang ini menerima murid baru PAUD dan TKA dan TKB. Pendaftaran Senin sampai Jumat pukul 7 sampai dengan pukul 13 di ruang Yosua. Dapat menghubungi Weldawati Buru Turnip HP 081 297 950 558. Warta keuangan dapat kita baca pada warta yang dikirim melalui media elektronik handphone. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan dan pelayanan gereja kita untuk kemuliaan namanya. Demikian warta jemaat dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 137 ayat 1 dan ayat 4. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas dihita saluhutna, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan dengan topik membangun keluarga bahagia tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat
21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari dengar-dengaran firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mau lihat tema di debata. Saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan Allah, setiap orang dan setiap keluarga tentu mengimpikan, merindukan keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Membangun keluarga bahagia juga harus jelas. Mengapa saya katakan harus jelas? Yang kita sebut bahagia itu apa? Yang disebut dengan bahagia jika kita lihat di dalam firman ini, maka pertanyaannya, apakah bahagia itu adalah sekedar pada pemenuhan kebutuhan anakmu, pemenuhan kebutuhan keluargamu? Anakmu sukses, kau bahagia. Istrimu tersenyum, kau berbahagia. Atau istrimu dapat memenuhi segala kebutuhannya, kau bahagia. Atau dengan memenuhi rumahmu dengan barang-barang mewah, kau bahagia. Itukah arti kebahagiaan? Di dalam firman ini ternyata kebahagiaan itu tidak seperti itu. Membangun keluarga bahagia, di sini jelas ada 3 unsur: suami, istri, dan anak. Ini harus jelas. Ini ketiga unsur penting dalam keluarga. Bagi suami dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jelas keluarga Kristen bukanlah keluarga yang kasar. Keluarga Kristen bukanlah keluarga yang tidak mengasihi. Keluarga Kristen bukanlah seorang ayah, seorang suami yang sangat otoriter. Tidak. Tetapi keluarga Kristen adalah di mana di tengah-tengah keluarga itu ayahnya mengasihi istrinya. Di mana di tengah-tengah keluarga itu ayahnya penuh dengan kelemah lembutan. Ketegasan bukan berarti kita harus kasar, tidak. Ketegasan bukan berarti kita harus marah, tidak. Ketegasan bukan berarti muka wajah ini harus sangar, tidak. Tetapi di sini dikatakan harus di dalam kasih dan tidak kasar. Ini dia. Saya sebagai suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Berikutnya dikatakan juga kepada para suami dalam ayat 21. Ketika suami itu berhadapan dengan anaknya sebagai bapa dia, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Di sini. Jangan saban hari kamu sebagai bapa menjadi monster menakutkan bagi anak-anakmu. Tidak. Jangan saban hari kamu sebagai bapa, kamu perlakukan anakmu seperti budak, mengedepankan kekerasanmu. Tidak. Tetapi di sini bagaimana anak itu diposisikan sebagai orang yang merdeka,
sebagai orang yang telah dimerdekakan Kristus. Yang dimerdekakan Kristus bukan berarti memanjakan anak. Berbeda sekali. Ini kita harus lihat. Ya. Yang dimerdekakan Kristus tidak bermakna anak itu harus manja. Tidak. Yang dimerdekakan Kristus bukan berarti anak itu harus kehendaknya yang jadi. Tidak, lihat Kristus. Yang walaupun dia adalah anak Allah, yang walaupun dia memiliki kuasa, tetapi pada rencana Sang Bapa, pada kehendak Sang Bapa, apa yang dikatakan Yesus? Jangan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah. Artinya di situ anak harus tahu posisinya. Dan anak bukan menjadi tuan atas orang tuanya. Itu bukan. Dia harus tahu bahwa dia adalah seorang anak yang harus dibimbing, dituntun, dan diajari oleh orang tuanya. Dengan melakukan itu, maka si anak itu melakukan kewajibannya. Di sini saudara-saudara, maka kita lihat, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ketaatan anak mendengarkan, menerima segala pengajaran itu adalah bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Nah ini, ya, ketundukan anak itu, ketaatan anak itu wujud dari imannya kepada Tuhan. Jika aku mengasihi Tuhan, maka saya harus menunjukkan ketaatan itu, kasih itu, melalui saya mau dibimbing, saya mau diajari oleh orang tua saya. Di sini saudara-saudara, sebagai seorang anak, perhatikan Yesus. Yesus dalam satu peristiwa di perkawinan Kana, si ibu mengatakan, memberitahukan apa yang terjadi, lalu dia pun melakukan perintah ibu. Artinya di situ Yesus menunjukkan sebagai seorang anak dia menuruti. Karena apa? Yang disampaikan si ibu itu adalah positif, itu berguna. Nah, di sini anak harus mengerti segala yang namanya kebenaran, segala yang namanya bermanfaat, berguna bagi perkembangan, baik bagi pertumbuhan dirinya sendiri, baik bagi pertumbuhan imannya, dan juga di dalam pola pikirnya, etikanya, maka si anak harus tunduk dan taat di situ. Selanjutnya kita lihat unsur yang terakhir, istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan terkadang memang saudara-saudara, ini ada konflik kepentingan. Saya juga istri, suami. Dikatakan emansipasi wanita, emansipasi perempuan. Betulkah itu yang dimaksud? Emansipasi seluas-luasnya. Sampai ada ya, kalau bisa main sepak bola, kalau bisa main tinju. Jangan sampai bawa itu ke rumah. Olahraga, silakan olahraga. Tetapi di rumah jangan. Emansipasi, silakan emansipasi. Tetapi tetap itu ada koridor. Ini yang harus kita lihat. Jangan kebablasan. Jangan kita bawa emansipasi yang seluas-luasnya di tengah-tengah keluarga. Oh jangan. Dikatakan firman ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Apakah kita bisa bersuka hati kepada Tuhan? Tidak. Apakah kita bisa menyuruh-nyuruh seperti apa yang kita pikirkan? Tidak. Demikian dengan istri. Istri tidak boleh suka-sukanya kepada suami. Tidak. Kendati pun pikiranmu lebih luas, kendati pun pendidikanmu lebih tinggi, kendati pun jabatanmu lebih jauh, lebih luar biasa, bukan berarti itu jalanmu menunjukkan engkau lebih berkuasa. Tidak.
Tetapi di sini saudara-saudara, membangun keluarga yang berbahagia itu adalah bagaimana kita lihat di sini. Si istri juga memiliki ketundukan kepada suami. Ketundukan ketaatannya itu juga seperti kepada Tuhan. Seperti dia mengasihi Tuhan. Di sini saudara-saudara. Oleh sebab itu, umat yang dikasihi Tuhan Allah membangun keluarga bahagia menurut pengajaran Kristen dalam Kolose ini adalah menghadirkan secara bersama-sama, melakukan. Menghadirkan apa? Secara bersama-sama menghadirkan kebenaran Allah di tengah-tengah keluarga. Secara bersama-sama menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah keluarga. Dan secara bersama-sama melakukan apa? Secara bersama-sama melakukan kewajiban. Kewajibanmu sebagai suami, kewajibanmu sebagai istri, kewajibanmu sebagai anak. Tiap kewajiban itu dilakukan dengan penuh sukacita, dilakukan dengan penuh syukur, yakin percaya. Maka semuanya pun dapat membangun keluarga yang bahagia itu. Membangun keluarga bahagia itu saudara-saudara adalah untuk semakin menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadikan anggota keluarga itu sesungguhnya adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Sesungguhnya manusia yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka lakukan kewajibanmu, hadirkan kasih Allah di tengah-tengah keluargamu. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang boleh kami dengar di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Berkati kami, bimbing, tuntun, ajari kami Bapa. Dan kami boleh bersyukur sebab kami dapat kembali beribadah di tengah-tengah bait-Mu. Dan terpujilah nama-Mu untuk selamanya Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur. Serta memohon, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 730 ayat 1 dan berikutnya sambil mengumpulkan persembahan sukacita kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas Madihita Salutna. Horas.